Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Dr. Agung Danarto, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Irwan Akib, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dimyati, Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Andi Lukman, Kepala L2 Dikti Wilayah 9, Kepala atau yang mewakili Kopertais Wilayah 8, yang mewakili Kapolda, Pangdam, dan Prokopimda Wilayah Sulawesi Selatan, Ketua dan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, pimpinan wilayah Aisyah, Prof. Ambo Aceh, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, periode 2020-2024, Dr. Abdurrahim Namda dan Ibu Rektor terpilih periode 2024-2028, Rektor Institut Teknologi Bisnis Polman, Saudara Nur Syahdi Saleh bersama Ibu, para tokoh dan tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu, dan mohon maaf kalau ada yang terlewat saya sapa. BPH Unismu dan BPH Institut Teknologi Bisnis Polman, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama Pak Agung hadir secara virtual membersamai Bapak, Ibu, dan hadirin untuk pelantikan Rektor Unismu dan Rektor ITB Polman yang semula sudah kami ikhtiarkan untuk hadir secara langsung. Bahkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Ambo, kami sudah berada di pesawat dan sudah bergerak, tetapi kembali lagi. Maka dengan berbagai pertimbangan kami tidak melanjutkan perjalanan, tapi kami ganti dengan kehadiran secara virtual. Tentu kami pun merasa menyesal tidak bisa membersamai secara langsung di gedung muktamar, balai muktamar yang memang sudah kami azam sejak awal. Kami pun sebenarnya kehilangan peluang emas untuk makan coto bersama Prof. Ambo dan semua, tetapi itulah yang terjadi. Insya Allah tidak akan mengurangi makna kita untuk hadir secara daring maupun luring, dan kita sudah terbiasa 3 tahun lamanya untuk acara-acara yang bersifat daring, sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan. Prof. Ambo dan
Hadirin yang kami muliakan, atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghidmatan selama 4 tahun Prof. Ambo bersama seluruh jajaran Unismu dan BPH yang memang atas kehendak dan putusan PP sendiri Prof. Ambo kita beri mandat yang tidak ringan saat itu, karena beliau juga sudah diberi mandat oleh peserta dan anggota Muswil Sulawesi Selatan untuk menjadi ketua. Kami percaya bahwa itu beban yang tidak ringan, bahkan terbilang berat, baik dalam hal tugas dan amanah maupun dalam menghadapi persepsi publik yang tentu tidak semuanya sama. Tetapi dengan ketulusan, penghidmatan, kesungguhan, komitmen, integritas, dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Prof. Ambo, semuanya dapat merasakan kemajuan Unismu dalam 4 tahun terakhir, sebagaimana tadi telah disampaikan laporannya sebagian, dan sudah kita saksikan karyanya selama 4 tahun. Yang tadi juga diberi apresiasi oleh rektor baru, sebagai junior yang juga belajar dari pengalaman Prof. Ambo. Tentu juga kami sampaikan terima kasih juga pada para pendiri Unismu, Kiai Jamaluddin Amin dan semua pendiri, juga rektor sesudahnya, Prof. Irwan, Prof. Abdurrahim Rahman, ya. Serta semua yang terlibat dalam memimpin Unismu secara kolektif, kolegial, dan tersistem. Kami juga menyampaikan harapan baru kepada rektor terpilih bersama seluruh jajaran pimpinan yang nanti akan memperoleh mandat baru dari Majelis Diktilitbang di bawah kepemimpinan Dr. Abdurrahim Nanda untuk membawa Unismu menjadi lebih maju, berbagai langkah kemajuan dari sebelumnya. Apalagi dengan tagline dan yel yang begitu bersemangat, yang tentu itu akan menjadi jiwa dari perjalanan 4 tahun ke depan. Begitu juga harapan bagi Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Polman, saya harapkan juga harapan yang sama untuk membawa kemajuan PTM yang dipimpinnya. Begitu juga harapan dan terima kasih kepada pimpinan wilayah di 2 provinsi ini yang selama ini terus berkhidmat memajukan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah yang unggul berkemajuan sebagaimana mandat Muktamar ke-48 di Surakarta. Bahkan juga melanjutkan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, di mana kami memperoleh amanah memimpin persyarikatan. Kemajuan persyarikatan Muhammadiyah dan kemajuan amal usahanya termasuk Unismu, ITB dan seluruh PTMA serta amal usaha yang lain merupakan keniscayaan dari panggilan Muhammadiyah untuk terus berkhidmat, mencerdaskan, mencerahkan, memajukan umat bangsa dan kemanusiaan semesta dalam misi dan perspektif Islam berkemajuan.
Pandangan Islam berkemajuan harus menjadi perspektif baik di tingkat persyarikatan maupun amal usaha tentang keislaman yang arruju ilal Quran was sunnah, meletakkan tauhid sebagai mabda, menjadikan ijtihad dan tajdid sebagai wawasan, kemudian juga karakter wasatiyatul Islam yang berorientasi kemajuan sebagai ciri, bahkan juga orientasi untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi karakter dari pandangan Islam berkemajuan, yang perlu kita implementasikan di dalam gerak langkah kita sesuai dengan porsi dan fungsinya, baik di pimpinan persyarikatan maupun di amal usaha. Sehingga seluruh program kegiatan visi misi itu berangkat dari perspektif Islam berkemajuan yang sudah dimandatkan oleh Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta dan di Surakarta. Yang kedua, baik untuk perguruan tinggi maupun persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara di mana Muhammadiyah hadir dengan amal usahanya, terutama di Malaysia, Australia, dan Mesir, serta di negara lain, kita Muhammadiyah perlu berada di garis depan dalam memberikan jawaban, memberikan solusi, dan sekaligus juga memberikan alternatif yang berbasis pada Islam berkemajuan tadi untuk mengawal kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan semesta dari level lokal, nasional, regional sampai global, agar tetap bahwa agama menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber orientasi dalam mengawal dan mewujudkan peradaban yang bersifat propetik dan berorientasi pada teosentrik, antroposentrik, di mana nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai wahyu itu berintegrasi dengan nilai-nilai ilmu kemanusiaan dan orientasi kehidupan duniawi yang menghasilkan peradaban yang utama, peradaban yang berbasis pada wahyu, pada kerisalahan, tetapi mampu hadir memecahkan masalah, bahkan menjadi sibghah bagi peradaban yang tentu berbeda dengan pandangan dan orientasi peradaban yang bersifat sekular dan liberal. Berbeda juga dengan pandangan keagamaan dan pandangan kehidupan yang serba teosentris tetapi terputus dari peradaban keduniawian. Disitulah makna Islam hadir yang mengurus urusan dunia tetapi juga tegaknya nilai-nilai agama yang memerlukan kepemimpinan berbasis kerisalahan, sebagaimana perspektif Imam Al-Mawardi tentang kepemimpinan, al-imamah maudu'atul lihilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan
dalam perspektif Islam adalah proyeksi dari fungsi kerisalahan Nabi untuk tegaknya nilai-nilai agama sekaligus mengurus dunia. Dunia sepanjang perjalanan peradaban bangsa-bangsa sampai nanti di akhir zaman tidak boleh dijauhi, tidak boleh anti, dan tidak boleh dinegasikan. Sebaliknya juga dunia tidak boleh kita ada di dalamnya dengan larut, berlebihan, dan tanpa bingkai nilai-nilai luhur. Agama harus kita jadikan sebagai panduan, dasar nilai, orientasi, pembingkai, dan cita-cita yang mengkerangkai mengurus dunia. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi terbesar, jika orang-orang saleh menjauhi dunia, jangan salahkan bila orang-orang zalim yang berkuasa. Kalau orang Islam, umat Islam, Muhammadiyah, dan seluruh kekuatan Muslim di negeri ini, bahkan di negara-negara mancanegara, menjauhi dunia, anti dunia, melepaskan diri dari dunia, maka yang lain yang akan memimpin. Tapi juga sebaliknya, ketika kita masuk dalam mengurus dunia, kita tidak boleh sama dan sebangun dengan mereka yang sekular, mereka yang hedonis, mereka yang materialistik, mereka yang hanya mengejar keuntungan duniawi semata-mata. Bahkan lebih dari itu, mungkin dan telah terjadi fasad fil ardh. Disitulah pentingnya kita hadir sebagaimana misi dan perintah Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi umat tengahan di antara berbagai kutub ekstrim, sekaligus menjadi saksi, pembuat sejarah, pemberi alternatif di tengah berbagai peradaban, pandangan, dan kehidupan yang serba ekstrim itu, untuk menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dunia saat ini telah mengalami perubahan ekosistem dan landscape, geopolitik, ekonomi, budaya, keagamaan, bahkan ekosistem lingkungan di lokal, nasional, dan global. Bahkan era sekarang kita masuk dalam era revolusi 4.0, 5.0, 6.0, sampai ke depan dalam perubahan-perubahan yang begitu dahsyat. Maka umat Islam selain menjadikan Islam sebagai agama dinul hadarah, maka pada saat yang sama untuk mewujudkan Islam berkemajuan dan alternatif dari berbagai kutub ekstrim dalam kehidupan, memerlukan ilmu pengetahuan dan hikmah. Dengan ilmu pengetahuan plus teknologi dan keahlian, kita bisa mengurus dunia. Kita bisa mengurus al-umur ad-dunyawiyah dalam berbagai bidang kehidupan tanpa kecuali. Mengurus sumber daya alam, mengurus berbagai aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, teknologi, bahkan juga menyelamatkan ekosistem dunia adalah keniscayaan memerlukan ilmu yang kokoh, ilmu yang luas. Bahkan juga kemampuan teknologi dan keahlian dari seluruh komponen dan sumber daya Muslim. Untuk tampil menjadi orang-orang yang ulul albab, ar-rasihuna fil ilm, dan bahkan menguasai ilmu dan hikmah. Dengan hikmah, ilmu terbimbing. Dengan hikmah,
ada kearifan dalam mengelola urusan-urusan dunia. Dan disinilah pentingnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah menghadirkan generasi yang berbasis pada pandangan keislaman yang kokoh, Islam berkemajuan, memiliki dan menguasai ilmu dan teknologi, tetapi juga punya integritas, moral, akhlak, dan hikmah. Sehingga dari kampus-kampus kita lahir generasi muslim baru yang berani menghadapi tantangan dan masalah dengan semangat sebagai khalifatul fil ardh. Dan itulah nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Dan disitulah pula para dosen, para karyawan, para guru, dan seluruh pimpinan di lembaga pendidikan memperkokoh pandangan keislaman, memperluas wawasan ilmu, dan orientasi kehidupan agar bisa menjadi pemberi obor bagi generasi ulul albab yang akan mengarungi kehidupan yang berbeda dari kehidupan di era kita. Saya yakin disinilah pentingnya lembaga pendidikan tinggi. Dari lembaga pendidikan kita juga akan lahir ahli-ahli saintek di berbagai aspek. Dan Muhammadiyah harus menjadi pelopor di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya yang dihamparkan Tuhan untuk dimakmurkan, untuk diurus, diolah tanpa dirusak. Hanya mereka yang berilmu dan beriman yang sanggup dan tangguh menghadapi tantangan kehidupan ini. Disinilah pentingnya lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk menjadi wahana pembangun peradaban di tengah berbagai peradaban yang sedang berpacu dan berkontestasi dalam kehidupan yang kompleks sekarang ini. Dan itulah yang harus menjadi kesadaran baru Muhammadiyah lewat Kiai Dahlan dan para penerus generasi pasca Dahlan telah menjadi pelopor, telah menjadi muzadid, telah menjadi pendakwah yang berada di garda depan. Maka kita tidak boleh surut menghadapi dunia yang berubah dan berkembang sangat kompleks ini dengan kesadaran iman, takwa, akhlak, dan kemampuan ilmu dan hikmah dalam merambah kehidupan yang syarat masalah dan tantangan. Insya Allah, Allah akan merahmati kita karena berada di garis perjuangan yang Allah gariskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.